Ini udah mulai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 1202184 382. Dan saya Kitsa Virginia Hutami dengan NIM 12022204301. Nah, di sini kami akan presentasikan tentang tugas besar analisis perancangan sistem informasi. Nah, di sini kami mengambil studi kasus aplikasi MyGoal untuk bab 1. Ya, dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang bab 1, yaitu mengenai gambaran umum tentang perusahaan. Nah, pada era sekarang ini yang terus-menerus mengalami perkembangan yang begitu pesat, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang, maupun industri. Perusahaan terus berlomba-lomba agar mampu bersaing dalam pasar, sehingga menuntut perusahaan harus selalu berkinerja maksimal untuk bertahan dalam aktivitas bisnis yang semakin ketat. Perlu kita ketahui, setiap bisnis tidak lepas dari yang namanya persaingan. Apalagi jika bisnis yang dijalankan sukses. Tentu pesaing-pesaing baru akan mengikuti kesuksesan yang dijalankan setiap perusahaan. Ini Rapadi Arabia 2017. Nah, dalam menyongsong dan memasuki era globalisasi sekarang ini, otomatis di berbagai bidang dengan bantuan perangkat komputer atau biasa disebut dengan sistem komputerisasi sangat dibutuhkan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju menyebabkan banyak pesaing yang terjadi dalam dunia bisnis. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem informasi aplikasi yang baik. Nah, aplikasi ini bernama MyGold. Apa sih MyGold itu? Nah, aplikasi MyGold merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan jual beli emas secara online. MyGold merupakan sebuah platform yang disesuaikan setiap wilayah agar bisa dengan mudah, aman, dan cepat dalam berbelanja emas online dengan melalui layanan pembayaran logistik yang sudah terpercaya. Nah, di Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kami percaya bahwa kegiatan belanja emas online bisa dengan mudah terjangkau ke seluruh Indonesia. Lalu, batasan. Nah, di dalam penelitian terdapat batasan masalah. Batasan masalah ini berfungsi dengan batas peneliti dalam melakukan penelitian. Batasan masalah ini Batasan masalah pada penelitian ini membahas tentang perancangan sistem informasi jual beli emas pada aplikasi MyGold. Sekarang bab 2 yang akan dijelaskan oleh Kak Taufik. Oke, untuk selanjutnya bab 2 analisis sistem informasi. Nah, untuk 2.1 itu fungsi sistem. Menanggapi maraknya perusahaan di bidang investasi yang banyak merugikan masyarakat. Nah, akhir-akhir ini di bidang perdagangan fisik emas, Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Syahrul R. Sempurna Jaya merasa perlu mengingatkan masyarakat untuk waspada jika ingin terlibat dalam bisnis ini. Nah, aplikasi MyGoal merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan jual beli emas secara online. Nah, untuk 2.2 identifikasi fungsional recruitment. Nah, untuk 2.1 berikut user yang berperan pada sistem aplikasi MyGoal beserta
karakteristiknya. Yang pertama itu customer atau user. User ingin melakukan investasi ke dalam aplikasi. Nah, kedua, kurir atau ekspedisi. User akan melakukan pengantaran setelah pencetakan emas secara fisik. Nah, admin yang memiliki akses untuk mengelola aplikasi MyGoal. Nah, untuk 2.2 functional recruitment dijelaskan oleh teman saya. Maaf dari saya sendiri. Nah, untuk yang rekrutmen itu ada 11 poin. Yang pertama, user dapat melakukan registrasi akun ke aplikasi. Yang kedua, user dapat melakukan login untuk masuk ke aplikasi. Yang ketiga, user mengakses main menu aplikasi. Yang keempat, user melakukan pembelian emas. Pembayaran beli emas dapat dilakukan dengan berbagai macam bank dan akan terlihat rincian transaksi yang harus dibayar beserta rekening pembayaran yang dituju. Yang keenam, jika user sudah memiliki simpanan emas dan ingin dijual, maka user dapat menu jual emas atau menu tersebut akan menampilkan beberapa gram jumlah emas yang dimiliki, harga jual emas saat ini, serta banyak emas yang ingin dijual. Yang ketujuh, hasil penjualan emas dapat dikirimkan melalui beberapa bank dan akan terlihat rincian penjualan emas beserta nomor rekening bank penerima hasil penjualan. Nah, user juga dapat mendapatkan emas hasil pembelian dalam bentuk fisik dengan melakukan pemesanan di menu cetak emas. Nah, alamat yang ke-9, alamat pengiriman. Jenis pengiriman serta berat emas yang ingin dicetak dapat disesuaikan dengan keinginan user. Aplikasi akan menampilkan rincian biaya yang harus dibayarkan oleh user untuk melakukan pencetakan emas. User dapat melihat riwayat selama menggunakan aplikasi. Nah, untuk aktornya sendiri, yang nomor 1 user admin, yang kedua user admin, yang ketiga user admin, yang keempat user, yang kelima database administrator, yang keenam database administrator, yang ketujuh penerima atau dan database administrator, yang ke-8 penerima dan database administrator, yang ke-9 penerima dan yang ke-10 database administrator dan yang ke-10 penerima. Nah, selanjutnya 2.3 itu diagram use case dan use case specification. Nah, untuk use case dijelaskan dari teman saya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case. Yang pertama itu kita ada admin. Nah, admin ini bisa melakukan login, live chat, dan melihat data pembelian, penjual, atau pencetakan emas. Nah, user sendiri itu bisa melakukan registrasi akun, login, live chat, profil user. Untuk bank sendiri itu, bisa mencakup 3, yaitu validasi pembayaran, pembelian, atau mencetak emas, lalu melihat data pembelian, penjualan, atau pencetakan emas. Nah, lalu ekspedisinya itu mengirim emas fisik. Lalu ke use case specification. Oke, kita lanjut ke sini. Akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan ini use case specification-nya akan dijelaskan nanti berdasarkan melalui activity diagramnya. Nah, selanjutnya yaitu non-functional recruitment. Nah, non-functional recruitment adalah kebutuhan yang berfokus pada perilaku yang dimiliki oleh sistem dan juga bisa disebut sebagai batasan layanan yang ditawarkan oleh sistem. Berikut adalah non-functional recruitment pada aplikasi MyGoal. Nah, yang pertama,
aplikasi MyGold terintegrasi dengan pihak bank dan ekspedisi. Yang kedua, aplikasi mampu diakses dari puluhan sampai ribuan orang secara bersamaan. Ya, terdapat fitur di mana user dapat mengambil emas dalam bentuk fisik. Yang keempat, aplikasi juga dapat diakses dengan kecepatan internet yang sedang. Nah, yang kelima, aplikasi dapat membeli dan juga menjual sehingga dapat dikatakan berinvestasi. Nah, selanjutnya itu penjelasan lanjutan dari use case specification-nya yaitu dalam bentuk diagram activity. Nah, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram activity. Yang pertama itu register. Nah, pertama, user memilih menu register. Lalu, sistem itu akan menampilkan opsi register. Nah, lalu setelah itu memasukkan data yang diminta oleh sistem. Nah, lalu sistem itu juga akan lalu data disimpan oleh sistem. Nah, lalu sistem akan mengirimkan kode verifikasi. Lalu akan memasukkan kode verifikasi. Nah, jika tidak mendapatkan kode verifikasi, maka kita akan mengulang lagi ke awal. Jika kita terverifikasi, maka akan mengirimkan syarat dan ketentuan aplikasi. Nah, lalu jika tidak disetujui, maka akan mengirimkan syarat dan ketentuan aplikasi lagi ulang. Nah, lalu jika disetujui itu, sistem akan menyetujui dan menerima akun user. Nah, lalu akan mengirimkan pemberitahuan. Nah, lalu yang kedua itu login. Nah, pertama itu user akan memilih menu login. Lalu respon sistem itu akan menampilkan menu login. Nah, lalu setelah itu user akan mengisi username dan password. Yang kedua itu akan memverifikasi akun. Nah, jika akun belum terverifikasi, maka akan kembali lagi mengisi username dan password. Nah, jika terverifikasi, maka akan diberikan akses menggunakan aplikasi. Setelah itu, kalian bisa mengakses aplikasinya. Yang ketiga, akses main menu aplikasi. Nah, yang pertama, itu user memilih. Lalu, sistem akan menampilkan main menu aplikasi. Lalu, user itu melihat main menu aplikasi. Lalu, memilih fitur yang tersedia pada main menu. Lalu, sistem itu akan menampilkan fitur yang dipilih oleh user. Nah, sekarang itu pembelian emas yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu use case keempat, yaitu pembelian emas. Nah, pertama-tama kan dari user tuh start, kemudian memilih menu beli emas, kemudian respon sistem menampilkan menu beli emas, kemudian dari user menentukan konversi emas, respon sistem menampilkan hasil konversi, kemudian user menggunakan kode voucher. Nah, di sini ada dua aktivitas, yaitu pertama memiliki kode. Nah, jika memiliki kode, maka akan menginput kode. Nah, kemudian respon sistem akan memverifikasi kode. Nah, setelah valid bakal kembali menggunakan kode voucher. Nah, kalau sukses bakal melanjutkan ke proses pembayaran. Nah, selanjutnya tadi itu tidak memiliki kode, nah langsung akan melanjutkan ke proses pembayaran. Nah, kemudian selesai. Selanjutnya itu pembayaran pembelian emas.
mulai dari user, kemudian user akan memilih metode pembayaran, respon sistem, menampilkan menu pembayaran, kemudian user memilih bank yang tersedia untuk pembayaran. Nah, kemudian respon sistem menerima pemilihan pembayaran yang dipilih oleh user. Kemudian menampilkan rincian pembayaran beserta rekening tujuan. Nah, kemudian diarahkan ke user untuk ada dua aktivitas, yaitu tidak melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran kepada rekening tujuan. Nah, jika melakukan pembayaran kepada rekening tujuan, maka respon sistem akan memverifikasi pembayaran. Nah, selanjutnya itu penjualan emas. Pertama-tama, user memilih menu jual emas, kemudian respon sistem menampilkan menu jual emas, kemudian menentukan banyaknya gram atau yang ingin akan dijual, kemudian respon sistem akan menampilkan total emas yang akan dijual. Selanjutnya yaitu melanjutkan ke proses pemilihan bank yang akan dituju. Nah, selanjutnya itu hasil penjualan emas. Pertama-tama user memilih bank untuk pengiriman hasil penjualan, kemudian respon sistem menampilkan pilihan bank untuk pengiriman hasil penjualan. Kemudian user memilih bank untuk pengiriman hasil penjualan, dan respon sistem memverifikasi pilihan bank untuk pengiriman hasil penjualan. Nah, selanjutnya menampilkan rincian penjualan emas beserta kolom nomor rekening user. Nah, selanjutnya user melakukan nomor rekening dari bank yang dipilih, kemudian memilih fitur jual sebagai persetujuan untuk penjualan, kemudian respon sistem akan menyetujui penjualan emas, dan menampilkan pop-up mengenai keberhasilan penjualan emas. Nah, selanjutnya itu fitur cetak emas. Pertama-tama user memilih menu cetak emas, kemudian menampilkan respon sistem menampilkan menu cetak emas. Selanjutnya user menentukan banyaknya gram tiap keping yang akan dicetak. Selanjutnya respon sistem menampilkan total saldo yang akan dicetak. Kemudian user menginput data pengiriman emas secara fisik. Nah, pengiriman emas selanjutnya itu user pertama-tama menentukan total emas yang ingin dicetak, kemudian respon sistem menampilkan total emas yang akan dicetak. Nah, user memasukkan alamat pengiriman, kemudian respon sistem mengkonfirmasi alamat pengiriman user. Selanjutnya, user memilih jenis pengiriman, memilih fitur cetak emas sebagai persetujuan pencetakan, kemudian respon sistem memverifikasi pencetakan emas, dan melanjutkan proses ketampilan rincian biaya. Nah, biaya pencetakan emas itu dari respon sistem. Pertama, menampilkan rincian biaya pencetakan. Kemudian user mungkin mengkonfirmasi rincian biaya percetakan atau pencetakan. Selanjutnya, memasukkan password akun untuk menyetujui pembayaran. Nah, respon sistem memverifikasi pembayaran. Jika gagal, maka kembali memasukkan password akun untuk menyetujui pembayaran. Nah, jika berhasil, akan menampilkan notifikasi pembayaran berhasil. Nah, selanjutnya itu riwayat transaksi emas. Dimulai dari user, pertama memilih menu riwayat, kemudian menampilkan menu riwayat, respon sistem menampilkan menu riwayat. Selanjutnya memilih jenis riwayat, user memilih jenis riwayat. Nah, jika in progress akan menampilkan halaman in progress. Nah, jika complete maka menampilkan halaman komplit. Kemudian respon sistem menampilkan kategori riwayat komplit. Kemudian user memilih kategori komplit. Nah, kemudian respon sistem menampilkan halaman kategori yang dipilih. Nah, untuk bab 3, diagram sekuen. Sekuen diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Berikut adalah sekuen diagram pada aplikasi MyGoal. Yang pertama, sekuen diagram pada registrasi.
Pertama aktor yaitu user, registrasi, masuk ke form registrasi. Nah, dari form registrasi akan mengirimkan biodata ke controller. Nah, kemudian dari controller akan mengirimkan data ke database. Nah, kemudian database akan menyimpan, kemudian kontrol konfirmasi registrasi. Dari form registrasi akan menampilkan registrasi berhasil. Selanjutnya yaitu sekuen diagram pada login. Pertama-tama admin dan user. Di sini ada dua aktor, admin dan user. Admin akan mengisi username, password, dan begitupun juga user. Masuk ke form login, kemudian dari form login akan user menginput user password atau mengirimkan data ke controller. Kemudian dari controller akan mengirim ke database. Terus validasi. Nah, dari database show ke menu utama. Nah, dari menu utama akan ke controller dulu, terus ke form login. Terus ke aktor dan ke admin akan menampilkan menu utama. Selanjutnya itu sekuen pembelian emas dari user akan melakukan dari pembelian emas, fitur pembelian emas, kemudian akan membeli, terus detail pembelian masuk ke controller. Nah, terus dari controller akan menginput data-data pembelian dimasukkan ke dalam database. Kemudian dari database, ini admin akan memvalidasi. Kemudian jika sudah memvalidasi, admin akan mengirimkan bukti ke pihak bank. Nah, selanjutnya dari pihak bank, konfirmasi selesai, admin kemudian input ACC pembelian. Nah, dari database akan menampilkan ke user ACC pembelian. Nah, selanjutnya itu sekuen penjualan emas. Dari user, kemudian menjual. Oh, di sini maaf, ini kayaknya penjualan. Nah, selanjutnya itu detail penjualan ke controller. Terus data penjualan ke database. Kemudian validasi ke admin akan memvalidasi dari data penjualan. Selanjutnya itu mengirimkan bukti penjualan ke pihak bank. Nah, dari pihak bank, konfirmasi selesai. Jika sesuai, nah selanjutnya admin akan menginput ACC penjualan. Nah, dari database akan menampilkan ke user jikalau ACC penjualan. Nah, selanjutnya itu sekuen cetak dan pengiriman emas. Nah, user pertama akan menjual dari pencetak. Nah, dari pencetakan emas, detail pencetakan masuk ke controller. Dari controller data akan dimasukkan ke database. Kemudian dari admin akan melakukan validasi pencetakan. Nah, selanjutnya itu dari admin, jika sudah validasi, maka akan ke gudang untuk mengirimkan bukti pencetakan atau sebanyak berapa banyak yang akan dicetak. Nah, kemudian di sini ada aktor ekspedisi di sini. Jika sudah tadi, nah admin akan mengirimkan ke ekspedisi. Nah, ekspedisi mengambil total berapa, nah kemudian ekspedisi mengirimkan ke user. Nah, selanjutnya itu dari admin, input ACC pencetakan. Nah, dari database akan menampilkan ACC pencetakan kepada user. Nah, untuk selanjutnya itu struktur sistem, yaitu diagram kelas. Nah, diagram kelas adalah diagram yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Berikut diagram kelas dari aplikasi MyGoal. Nah, di sini ada form registrasi, login, admin. Nah, di sini user, kemudian dari user akan melakukan registrasi, kemudian login. Nah, admin cuman bisa langsung login. Nah, selanjutnya user akan memilih untuk pembelian, penjualan, atau pencetakan. Nah, jikalau
penjualan, maka masuk database-nya masuk dulu ke admin, terus akan diinput. Nah, begitupun penjualan dan pencetakan. Nah, jikalau misalkan pencetakan, maka user ingin melakukan pencetakan, maka hasil ini terus admin menginput, kemudian admin ke gudang, terus ekspedisi, admin juga akan menghubungi ekspedisi dan ekspedisi mengambil di gudang, terus ekspedisi akan mengirim ke user untuk emasnya. Nah, selanjutnya diagram komponen itu dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen diagram. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa bentuk lingkaran merupakan interface yang berarti sebagai antarmuka komponen agar tidak langsung mengakses komponen yang ada. Maka dibuatlah lingkaran tersebut dengan garis yang terhubung kepada bentuk kotak yang berarti penghubung saat garis penghubung atau link masuk ke dalam suatu komponen sistem. Nah, pada komponen sistem itu mobile aplikasi yang terdapat komponen verification features dan gold features yang akan selalu terhubung ke interface. Nah, kemudian dihubungkan lagi kepada komponen server yang di dalamnya terdapat komponen customer, inventory, user account, dan order. Nah, sedangkan komponen user itu akan terhubung dengan interface manage data sebagai penghubung untuk server mengakses komponen database manajemen pada database server. Lalu diagram deployment. Nah, bentuk persegi yang besar dapat disebut node. Pada gambar terdapat node Android, iOS, application server, dan database server. Nah, ketiganya dibuat menjadi node karena merupakan hardware dan software yang akan ada pada aplikasi. Nah, selain itu, dalam ketiga node tersebut juga terdapat node lagi yang berupa mobile apps, Eclipse, dan database server. Ketiga node tersebut dibuat karena merupakan software yang akan ada pada aplikasi yang dibuat. Di dalam ketiga node mobile aplikasi, Eclipse, dan Miskel terdapat bermacam-macam artefak yang dibuat karena merupakan isi atau komponen yang terdapat pada node-node tersebut. Nah, contohnya itu adalah SQL database yang berupa codingan yang terdapat pada MySQL sebagai isi atau kode dalam aplikasi software MySQL tersebut. Nah, selanjutnya ke penutup. Oke, sebagai penutup, pembuatan perancangan sistem aplikasi MyGoal adalah pembuatan rancangan yang sistem pertama kalinya bagi kami. Mulai dari menganalisa kegiatan yang ada pada user untuk berinvestasi sampai membuat suatu rancangan sistem yang baru untuk menunjang layanan bagi para user. Ternyata tidaklah mudah untuk merancang suatu sistem di mana kita harus menyamakan persepsi sampai harus membuat laporan akhir. Nah, semua itu pada akhirnya terselesaikan dan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang kami ambil pada tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, mungkin sekian dari hasil laporan tugas besar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.